Bang Tama ya. Jadi Amin. harus selaras ya. Harus selaras kalau dia ingin berkehendak jadi Tuhan, harus selaras dengan kehendaknya, dengan perbuatan. Karena dia yang ingin berkeinginan jadi Tuhan tuh. Ya. Nah, dia bagaimana dilayani oleh sifatnya, dilayani oleh gerakannya yang baik-baik. Gerakannya yang baik-baik, yang zohir bagi dirinya, yang asmaul husna, awal daripada namaku, akhir daripada diriku. Ya. Dia membawa 99 asmaul husna di situ. Inilah tangan kita. Ya, tangan kita ini kalau dalam huruf hijriah 8118. Ya, 8 tambah 1 9, 1 tambah 8 9, 99. Inilah tingkat kalau dalam sholat dikatakan nasib. Ya, perjalanan nasib nih tangan ini. Ya, makanya kalau kamu menegakkan yang 99 itu, nasibmu akan baik. Amin. Ya. Amin. Nasibmu akan baik. Ya, mana yang 99-nya? Maha memberi, bagaimana maha membantu, ya, maha mulia, maha cinta, maha kasih sayang, ya, maha bagaimana, pokoknya maha. Ya. Dan Allah juga maha menghinakan bagi orang-orang yang memang menghinakan dia. Ya. Makanya sahabat beriman, walaupun setinggi bagaimana derajat kita, kalau Allah menghinakan, biar hari ini, biar detik ini, ya hari ini dia menghinakan seseorang. Ya. Jadi yang maha itu dia, bukan kita ya. Yang maha mulia, yang maha adil, yang maha kuat, bukan dia. Dia yang maha tuh, bukan kita. Ya, jangan lagi kita merasa diri karena kita sudah membawa sifatnya Allah tadi. Kita sudah hidupkan sifatnya Allah. Ya, kodratnya ma'ani ya, kodratnya ma'ani. Ya, dia kodratnya ma'ani, dia kodratnya ma'nawiyah kodratnya. Ya, kalau sifatnya itu ma'ani. Ya, kodratnya ma'nawiyah. Ya, atau dikatakan ma'ani itu dari ma'nawiyah. Ya, gitu. Ya, dia berarti ma'nawiyah ini adalah kodrat. Dia melahirkan sifat tadi. Itu dikatakan sifat ya, kodrat iradat sama basar kalam itu. Itu ya sahabat beriman yang harus kita hidupkan. Makanya di sini ya itu saja yang kita tuntut dalam tauhid, berhubungan, merasakan dan mengalami. Berhubungan itu dia sudah selaras dengan keinginannya. Ya, kita merasakan itu bagaimana pandangannya tadi. Ya, itu kehendak namanya. Ya. Nah, makanya kalau dia berkeinginan pengen kaya, kehendakmu apa? Ya. Keinginan dia pengen kaya, kehendakmu, oh saya akan bagaimana buat bisnis, kerja keras. Nah, itu. Makanya dia berbuat di situ. Ya. Dia bagaimana dia mengikuti perintahnya tadi. Ya, perintah dari keinginan tadi. Ya. Nah, makanya ini biar selaras bagaimana? Harus kita membersihkan alam diri dulu. Ya, alam diri itu alam sifatnya. Kita harus bersihkan dulu perbuatan kita biar selaras dengan keinginan tadi. Ya. Jadi keinginan ini senantiasa berkeinginan dengan baik karena sudah terpelihara oleh sifat, artinya sudah terbiasa daripada sifat tadi. Ya, makanya kadang-kadang kita berkeinginan bagus, keinginan kita tulus, tapi nggak ada perbuatan. Tapi kadang-kadang perbuatan kita tulus, keinginan kita nggak ada di situ. Ya, begitu sahabat beriman ya. Mau sholat, ya sholat, berangkat sholat, tapi tidak ada keinginan sholat di situ. Ya, tapi gerakan dia bawa, ya pergi berangkat sholat, tapi keinginan nggak ada. Maka sama halnya dengan di sini kita. Ya. Nah, kita duduk begini sahabat beriman mendengarkan, ya memang cuma mendengarkan, perbuatan memang mendengarkan, tapi tidak ada keinginan untuk kita berilmu di sini. Ya, tidak ada keinginan. Makanya sahabat beriman ya. Nah, berarti harus kita capai dulu bagaimana yang meliputi kita itu, yang menguasai diri kita itu. Ya, yaitu dikatakan Robbil Alamin atau penguasa ya, atau dikatakan
yang menguasai alam kita. Itu yang harus kita bersihkan dulu ya, bersihkan alam dulu biar Allah itu menguasai kita. Kalau alam sudah mampu menguasai kita, sahabat beriman ya, kalau Allah ini sudah mampu menguasai kita dan kita itu sudah lebur dalam sukuniah tadi, dalam alam kosong tadi yang dikatakan fanafila tadi, berarti di situ orang sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itulah yang sudah dikatakan dikuasai oleh Rabbil Alamin. Makanya orang-orang begitu, sahabat beriman, luar biasa ya, luar biasa ya. Ya, orang-orang yang sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu luar biasa. Walaupun dia banyak orang, walaupun dia kesendirian, ya, dia mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Walaupun orang tidak melihat dirinya sama sekali, tapi dia sadar di situ ada yang memandangnya. Ya, ada yang memandangnya. Makanya dia tidak kelihatan sifat asli dan sifat hari-harinya sama saja. Tabiat asli dan tabiat kesendiriannya dan tabiat kepada orang lain sama saja. Ya, karena memang dia sudah sadar mutlak di situ ada yang memandangnya di situ. Inilah orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ini yang sudah dikatakan wajib sholat. Ya, ini sudah diwajibkan sholat ini. Ya, karena hanya sifatnya Allah. Jadi sifatnya Allah inilah yang tidak bersekutu nanti di masjid. Ya, gitu. Selaras namanya. Iya. Jadi sifat Allah inilah yang tidak bersekutu nanti di masjid. Karena apa? Dia sudah membawa gerakan-gerakan Allah tadi. Ya, makanya sudah dikatakan di dalam kursinya Allah, tidak ada yang mampu menyembah kepadaku selain diri sifatku. Ya, diri sifatnya itu adalah diri yang dijadikan. Ya. Diri yang dijadikan dari kehendaknya sendiri, dari keinginannya sendiri. Makanya dia bersifat kepada zatnya, sehingga zat ini, alam ini dia bergerak. Alam inilah yang dikatakan Allah. Karena kita sudah paham, berarti kita harus menjalankan asmaul husnanya. Dalam kekosongan itulah, dalam kesadaran itulah sebenarnya Tuhan. Ya, dia memandang dirinya sendiri di situ. Ya, dia mengalami dirinya sendiri di situ. Ya, dia merasakan dirinya sendiri di situ. Ya, bukan kita berarti melihat di sana tuh, melihat sana tuh. Enggak. Ya, dia melihat dirinya sendiri dalam kesadaran, dalam kekosongan tadi. Ya, makanya di sini sahabat beriman nggak perlu kita kaji Tuhan, karena Tuhan itu nggak bisa dikaji. Ya, hanya awaludin marifatullah. Ya, tadi kita sudah pengenalan ya, marifatullah dengan marifatullah. Ya, bagaimana kita mengenal bagaimana tentang sifat dan kehambaannya. Ya. Nanti di situ akan mewujudkan, oh berarti begini ya. Oh berarti jalannya sudah begini. Ya, berarti dia hanya melihat dirinya sendiri. Berarti dalam kesadaran itulah berarti Tuhan itu. Ya. Dia tidak lagi dia berjarak di situ. Tidak ada artinya waktu dan jarak dan tempat. Ya, tidak ada hijab sama sekali. Ya. Dia senantiasa melihat dirinya dalam berkeakuan ya, berkelakuan, berkehendak ya, berbuat dengan sebaik-baiknya. Dia melihat dirinya sendiri itu. Ya, dirinya yang bersifat itu. Ya, dirinya yang bersifat inilah yang dikatakan diri kehambaan. Ya. Inilah yang dijadikan hamba. Ya, inilah yang tidak sekutu bagi dirinya. Ya, bukan yang hamba-hamba kita ini yang masih sifat kemanusiaan, itu bukan hambanya. Ya, bukan hambanya itu. Ya. Karena kita masih kemakhlukan, ya, masih dalam potensi makhluk. Ya. Inilah sahabat beriman. Ya, kalau yang makhluk itu yang tidak hidup, yang hidup tidak pakai ruhani ya, tidak pakai rabbani, tidak pakai ruhani nuraninya Allah. Ya, yang makhluk itu yang hanya pakai jasad dengan ruh. Ruh itu alam ya, alam itu alam makhluk namanya. Ya, itu dia hanya memakai jasad badan ya, badan dia melihat di dalam dirinya itu hanya ada usus, hanya ada lambung, ya, hanya ada apa lagi? Najis di dalamnya, ada empedu, ada hati, cuma gitu aja dia lihat.
Tapi kalau orang yang sudah sadar sahabat beriman dengan sifatnya Allah, dia melihat di dalam dirinya adalah nurani, ruhani, dan rabani. Nurani adalah jasadnya, ruhani adalah zatnya, dan rabani yang menguasai dirinya, yang menguasai gerakannya tadi. Inilah yang dikatakan Allah yang memanggil dalam sholat itu. Gerakan inilah yang membawa dalam sholat itu. Ya, makanya apapun yang dijanjikan dalam sholat akan tercapai kalau kita membawa ini. Hayya alal falah. Nah, menujulah dalam kesejahteraan, menujulah dalam kebahagiaan. Ya. Makanya orang-orang yang sudah sampai begitu sahabat beriman luar biasa, ya. Luar biasa. Bukan luar biasa dalam keadaan dia mungkin hidup begini, tidak. Ya. Dia sudah mendapatkan titik tenang bagi dirinya. Berarti dia sudah mendapatkan jannahnya di dunia. Ya, kalau sudah begitu berarti sudah jelas dia ahli-ahli surga karena dia senantiasa al-zikri di situ. Ya, al-zikri itu senantiasa dia sadar di situ dengan gerakannya tadi. Ya. Dia senantiasa membawa gerakannya Allah, pandangannya Allah. Ya, mendengarnya Allah, berpikir dan berpikirnya Allah. Ya, berpikirnya Allah itu bagaimana? Ya, sifat kidamnya dia pakai. Ya, sebelum dia mengerjakan, dia berpikir dahulu dengan sifat kidamnya Allah. Dia memperjalankan sifat kidamnya Allah. Ini kalau saya berbuat, rugi apa enggak ya? Ini kalau saya berbuat, merugikan orang lain apa enggak ya? Kalau saya berkata, menyakitkan hati orang lain apa enggak ya? Itu namanya sifat kidam, memperdahulukan. Ya, sifat mendahului. Dia bagaimana berbuat dulu, baru kita bertindak. Itu namanya sifat kidam. Ya. Jadi sebelum memang sahabat beriman, sebelum kita berbuat ya kita berpikir dulu tenang ya. Karena suatu keburu-buruan itu yang memang tidak bagus. Ya. Kenapa tidak kita memiliki sifat kidam tadi? Ya. Tidak main tanya ya, tonjok sana tonjok sini. Ya, makanya kita kebanyakan di negara kita ini adalah kebanyakan kita main hakim sendiri ya. Main hakim sendiri. Ya, main tonjok sembarang tuh. Nah, kenapa ya? Kurangnya tadi tumbuhnya ketuhanan di dalam diri kita tadi. Ya, makanya sifat kemanusiaan ya merajalela gitu. Ya, makanya lihat sahabat beriman ya sifat-sifat makhluk itu. Ya, lihat binatang itu ya. Kalau berkelahi itu tidak mau tahu dia. Ya. Ya, buru sana, buru sini. Bunda, aku udah ngomong ternyata tak mute. Kamu nggak ngomong bundas. Aku tak sadarkan diri. Sudah jam 10 lewat. Iya. Ya udah Alan, tutup doa Alan. Semoga sehat selalu Pak Guru, berkah selalu Pak Guru. Alan bangunlah Alan. Amin ya Allah, amin. Gak ada Alan ini, kemana dia? Beli mie tek-tek. Masih ingat mie tek-tek ngomong di situ sementara di sini ndak ada. Iya, di sini saya sedikit menjelaskan ya. Iya, silakan. Iya. Iya. Ya, jadi insya Allah sahabat beriman ya, di dalam kita menunaikan kewajiban ya, yang paling utama dari segala kewajiban sahabat beriman ya, bukanlah beribadah. Ya. Segala kewajiban itu bukanlah beribadah.
Ya, makanya sahabat beriman ya, tetapi kewajiban yang paling wajib itu adalah nyatanya kita menjadi hamba Allah dan nyatalah Allah menjadi Tuhan kita. Inilah yang dikatakan, yang dimaksud oleh Nabi kita. Ya, akan datang padamu seorang ahli zikir. Ya. Nah, lalu sahabat berkata, siapa ahli zikir itu ya Rasulullah? Dia bukan seseorang yang menangis dalam tahajudnya. Dia bukan seseorang yang menangis dalam sholatnya. Tapi dia adalah seorang ahli zikir. Ya. Bang, hamba Allah sholat sama sembahyang itu bahasa Indonesia ya. Kalau sholat itu bahasa tauhid namanya. Ya. Sholat sama sembahyang itu Indonesia dengan bahasa tauhid. Ya, bahasa hakikatnya sholat. Ya, kalau diartikan sembahyang namanya. Ya. Syok di situ ada la, ada ta. Ya, artinya di situ kita bersujud namanya ya. Bersujud, tapi kita umat muslim harus pakai bahasa hakikat, yaitu dikatakan sholat. Ya, tidak boleh kita mengatakan sembahyang, karena sembahyang itu milik semua ya. Namanya juga bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita harus mengatakan dengan bahasa hakikat sholat. Karena apa? Ya, sembahyang itu milik semuanya. Ya, jadi sahabat beriman ya, yang wajib itu adalah nyatanya kita menjadi hamba Allah. Ya, dan nyatalah Allah menjadi Tuhan kita. Nah, ini utama sekali ya, wajib diperjelas. Kenapa sahabat beriman? Karena hakikinya sebuah nilai tauhid itu adalah kita bagaimana nyata keberadaan Tuhan pada diri, dan nyata kenyataan diri adalah hambanya Tuhan. Ya, kalau kita hanya membaca 2 kalimat syahadat, di mana letaknya sahnya kita sebagai umat Islam atau hambanya Allah, di mana letak kebenarannya. Ya, kita baca asyhadu, terus dengan baca begitu sudah Islam kita. Atau kita baca asyhadu la ilaha illallah, terus kita memang sudah Islam di situ. Ya. Apakah kita sudah Islam kalau kita sudah mengatakan begitu? Ini yang dikatakan, syariat aja kita nggak becus. Ya, syariat aja kita nggak lulus. Kalau cuma begitu aja. Ya. Kalau memang hanya sebatas baca dan sudah diakui oleh Tuhan kita sebagai hambanya Allah, terus bagaimana dengan orang yang bisu? Bagaimana dengan bicaranya tidak jelas? Ya, bagaimana dengan mereka yang bisu? Kalau memang hanya diperjelas dengan kata-kata. Layar jiun. Apakah mereka bukan hamba Allah? Apa dia kafir karena nggak bisa baca atau bisu gitu? Begitupun juga sholat sahabat beriman. Begitupun juga sholat. Ya. Jangan mereka yang tidak bisa apa-apa, yang tidak memiliki kaki, yang tidak memiliki tangan, lantas kita mengatakan mereka tidak sah sholatnya. Kalau memang hanya dinilai oleh gerakan, makanya semua itu terbentuknya hakikat. Hakikat itu tajalinya adalah rasa. Ya, bukan fil jasadiyah, bukan perbuatan jasad. Makanya walaupun kamu tidak ada tangan, walaupun kamu tidak ada kaki, wajib kamu sholat. Ya. Walaupun kamu bisu, walaupun kamu tidak bisa bicara, wajib kamu syahadat. Kenapa? Di situ adalah yang hakiki. Yang diwajibkan adalah hakikinya. Ya, bukan perbuatan. Begitupun juga wudhu. Wudhu itu air itu bukan kewajiban. Makanya walaupun tidak ada air bisa batu. Karena apa? Yang diperlukan adalah hakikinya.
hakikatnya. Ya, ini harus yang kita perjelas. Makanya sahabat beriman, mendirikan syahadat itu adalah mendirikan diri bertuhan. Ya, mendirikan diri bertuhan. Dan kita mendirikan Tuhan sebagai Allah di diri kita, maka dengan demikian sahabat beriman, kita harus kembali meluruskan syahadat kita dengan 4 makom di sini. Yaitu secara syariat, secara hakikat, ma'rifat, dan tarekat. Ya, kalau yang 4 ini syahadatnya belum berdiri sahabat beriman, maka dia hanya mengaku umat Islam atau hambanya Allah, tetapi belum terijabah kabul. Ya, belum terijab kabul karena kalimat itu belum lebur jadi kodrat namanya. Ya, kodrat ini la ilaha illallah. La ilaha illallah itu manusia. Ya. Ini kodratnya manusia, la ilaha illallah. Ya. La itu zohir dan batin. Ilaha itu rasa, namanya hakikat ya. Diri hakikat, diri halus, diri rasa namanya. Batin itu tarekat, nyawa namanya. Ya, ma'rifat itu adalah wujud dari kebentukan semua. Itu yang dikatakan Allah. Ya. Makanya kalau kita memisahkan, ini kita belum diakui mengaku umat Islam atau hambanya Allah, karena belum kita terijabah oleh apa yang dikatakan tadi, satu kodrat. Ya, belum terijab kabul karena kalimat itu belum lebur jadi kodrat. Kodrat itu manusia. La ilaha illallah itu manusia. Zatnya Allah. Ya, tiada Tuhan selain aku. La ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad itu alam. Ya, alam itu diri manusia, itulah utusanku. Ya, makanya dikatakan namaku adalah Allah, wujudku Muhammad. Yang berkeinginan semua itu siapa yang mau ingin jadi Tuhan tadi? Berarti keinginannya sendiri tuh. Ya, jadi dengan 4 makom ini sahabat beriman kalau sudah berdiri maka kita sudah diakui oleh Allah. Ya. Karena sudah lebur jadi kodrat. Ya. Karena syahadat tadi sudah lebur jadi diri kita. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya menyaksikan diriku di sini sendiri katanya. Ya, asyhadu, saya menyaksikan, saya bersaksi diri atas diriku sendiri. Ya. Bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain aku dan Muhammad adalah diriku. Ya, diri apa? Diri kehambaan, diri alam. Ya, diri maujudnya. Mana diri Muhammad? Mim ha mim dal. Itu diri kodratnya. Ya. Jadi sekarang sahabat beriman ya. Sekarang yang hambanya Allah, ayatnya apa? Hambanya. Ya, kalau hambanya berarti ayat harus lebur menjadi hamba. Ya, barulah Allah nyata sebagai Tuhan. Nah, begitu. Jadi kita harus mengamalkan bagaimana supaya 4 kodrat kita itu syariat, hakikat, tarekat, marifat sebagai makom Islam, 4 kodrat alam namanya. Ya, kalau tubuh kita, kulit, daging tubuh, itu Rasulullah, diwa, di, mani, manikam. Ya, kalau batin Allah, nafas, tanafas, anfas, nufus. Semua serba 4. Jadi kalau yang 4 ini belum nyata, maka dikatakan kita adalah umat Islam yang belum diakui oleh Allah. Ya. Kenapa? Iya. Sekarang ini Allah katakan kalimatul haq. Kalimat itu harus hidup di dirimu.
Ya, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu harus hidup di dirimu. Itu yang dikatakan kalimatul haq Muhammad Rasulullah. Jadi harus nyata kalimat itu pada diri kita, dan bagaimana cara kita artinya mensahkan terijab kabulnya menjadi umat Islam dan sebagai hamba Allah. Itu yang sangat penting, sahabat beriman. Ya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Ya. Islam memang lahir tidak baca syahadat, sahabat beriman. Tapi sahabat beriman, ya, mati wajib baca syahadat. Ya. Islam memang lahir tidak baca syahadat, tapi mati wajib harus baca syahadat. Artinya akan menuju sifat Tuhan harus menyatu dulu. Syahadat menyatu, syahadat langsung ahad menjadi satu. Jadi sebelum dia menyatu dengan Allah, maka dia belum dikatakan hamba Allah. Umat Islam boleh-boleh saja diuruskan KTP-nya. Ya. Tapi mengurus diri jadi hamba Allah, yaitu meluruskan syahadat. Ya, contoh kalau kita menikah, ya. Ya, kalau kita menikah, sahabat beriman, kalau nggak ada yang menyaksikan, ini bahaya. Kalau nggak ada yang yang dikatakan yang di samping kita ini, istri atau suami, ini bahaya ini. Ya, makanya begitu juga syahadat itu harus ada di situ dia, dan juga harus ada Muhammad di situ dia. Ya, jadi syahadat itu begitu juga, ya, tidak nyata apa yang dikatakan Allah tentang ketuhanan pada dirimu dan tentang keumatannya pada dirimu. Kamu tidak bisa memperlihatkan, ya, maka putus, yang tinggal hanya pengakuan. Ya, mengaku bersyahadat tapi tidak menyatu. Ini sudah keluar dari diri tauhid. Ya, makanya banyak masalah, ya. Ala anfusihim alastu birabbikum. Qalu bala sayyidina antakulu yaumal kiamas. Inna kuna an hadza ghafilin. Ya, kami melakukan agar pada hari kiamat tidak dikatakan kami lengah. Ya. Makanya dikatakan al-malikul hakul mubin. Diri inilah diriku, dan nyatakanlah aku wasyadikul badal amin, dan kamu harus artinya harus kita beriman di situ. Ya. Beriman, dan jangan kita ragu-ragu kalau ini memang mengatakan wasyadikul badal amin. Atau kita mengatakan diri mubin, diri yang nyata. Memang kita tidak perlu membaca, sahabat beriman, cuma cukup kita menjadikan, ya, cukup kita mendapatkan untuk, artinya kita cukup menjadikan, artinya sesuatu bagaimana kita mendirikan untuk diri kita sebagai Islam. Ya, asyhadu, ya, pandangan mata batin kita menuju jasad, wasyhadu anna, pandangan mata batin, ya, kita menuju rohani, karena batinul abdi, yaitu batin adalah rohani, itulah umat abdi. Zohiru rabbi, yaitu zohir, ini adalah kalimat dikatakan la ilaha illallah. Ya, tetapi jangan sekali-kali kamu merasa di situ membaca. Ya, jangan kamu sekali-kali kamu merasa membaca, karena kamu harus memperlihatkan yang dibaca. Yang membaca adalah kalamullah, makanya asyhadu, tidak ada orang di situ. Ya, tidak ada manusia di situ. Ya, Bang Pinjai. Ya. Asyhadu, tidak ada orang di situ. Tapi kalamnya, dan kamu menyambut kata-kata itu dengan bukti wujud. Ya, yang kedua adalah hakikat, dibaca lagi seperti itu. Hakikat adalah rasa.
Ya, bukan kamu tidak ada di situ, ya, tapi keakuanmu tidak ada di situ. Ya, saat kamu mengatakan asyhadu, saya bersaksi, ya, tidak ada kamu di situ. Tapi kalamnya sahabat beriman, ya, dan kamu di situ harus menyambut kata-kata itu. Oh, dia yang bersaksi ini. Ya, tadi ini syariatnya. Yang kedua adalah hakikatnya. Dia baca lagi seperti itu, ya, tapi dia adalah rasa. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Kamu rasakan jasad ini adalah zahirnya Allah. Ya, wasyhadu anna, ya, betul-betul rasakan dengan perasaan hati nurani. Ya. Kalau ruhani ini adalah zatnya Allah. Yang ketiga tarekatnya, jalan, artinya di situ dikatakan jalan atau memandang. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, di sini kamu melihat siapa yang bersahadat. Ya, Allah kah, siapakah? Kamu memperlihatkan kepadanya. Nah, ini semua milikmu. Kamu menyatakan, rasakan dan perlihatkan di situ. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu lepaskan, jangan kamu rampas lagi hak-hak dia itu. Ya, tubuhnya dia itu. Ya, yang dikatakan mim ha mim dal tadi itu, kepala, dada, perut dan kaki. Ya, cukuplah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mim kepala, ha dada, mim perut, dal kaki. Muhammad Rasulullah. Muhammad ini hayatmu. Yang keempat marifat. Dalam asyhadu la ilaha illallah, kamu menyaksikan semuanya sudah menjadi sempurna. La maujudun illallah. Ya, jadi asyhadu, ya, syariatnya. Ya, kamu melihat tubuhmu ini bukan lagi dirimu, ya. Ya, asyhadu, ya. Jadi harus kita sahadatkan semua, ya. Kita sahadatkan tubuh kita, ya. Kita sahadatkan rasa kita, ya. Makanya di situ ada kata iman diri, ya, iman rasa, iman batin, ya, baru kita menuju takwa, ya. Iman wujud. Ya, jadi yang beriman itu bukan satu, ya, jadi harus semua, ya, begitu, zohir dan batin, ya. Jadi syariatnya dulu, ya, jangan kita menyebut, ya, kita hanya bermunajat ke dalam diri, kita berkata di dalam diri, asyhadu, ya. Ini tingkat syariatnya, ya, jangan kita melihat lagi kita di situ. Ya, asyhadu alla, ya, kalau Allah sahabat, ya, asyhadu alla, ya, rasa, ya, rasa ini tingkatannya rasa, ya, jangan kita merasa lagi di situ, ya. Asyhadu alla ilaha, ya, bahwa sesungguhnya ini adalah batin, ya, nyawa, ya, nyawanya Allah, batinnya Allah, ya. Wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita sudah memandang diri kita ini. Yang sempurna hanyalah Allah semata. Ya, itu 4 makom namanya, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, kamu rasakan jasad ini adalah zahirnya Allah. Ya, wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah, betul-betul rasakan dengan perasaan hati nurani. Ya, itu hakikat. Kalau rohani itu adalah zatnya Allah, ya. Yang ketiga tarekat, jalan kita memandang di situ, ya, asyhadu la ilaha illallah. Di sini kamu melihat siapa yang bersahadat di situ. Itulah batin, ya, itulah hidup. Kamu memperlihatkan kepadanya, ya, bahwa ini adalah hidupnya Allah, inilah batinnya Allah. Ya, ini semua milikmu. Kamu menyatakan, rasakan, kamu perlihatkan di situ. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu lepaskan, jangan kamu rampas lagi dia. Ya, jangan kamu lagi rampas hak-hak dia. Ya. Begitu sahabat beriman, ya. Jadi dengan begitu sahabat beriman, ya. Jadi kalau kita
harus kita melengkapi ya. Jadi 4 makom tuh ya. Nah, 4 makom syariat, hakikat, tarekat, marifat. Berarti sudah la ilaha illallah. Ya, udah tidak terpisah lagi. Ya, berarti sudah syahadat syariat, sudah syahadat tarekat, hakikatnya, tarekat dan marifatnya. Ya, syahadat diri, syahadat zohir, syahadat rasa, yang hakikat diri halus, dan nyawa diri batin, dan wujud kita semua ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Amin. Jangan kita ucapkan ya sahabat beriman, cukup kita harus memandang ya, harus kita memandang kalam tadi dan kita merasakan. Ya. Ya mungkin begitu sahabat beriman ya. Bang Alan berdoa ya. Silakan Alan. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin. Makasih Bang Alan, makasih Pak Guru. Sehat selalu Pak Guru, berkah selalu Pak Guru. Terima kasih Amin ya semuanya. Amin. Terima kasih semuanya, berkah penuh barokah. Moga mimpi penuh dengan bintang bertaburan. Amin ya Mohon Allah. maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi